Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah dimulai, marilah kita memasuki saat teduh secara pribadi. Saat teduh cukup. Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini ia bertahta di surga. Terpujilah Dia, Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Hatiku
kita mengaku akan segala dosa kita berdasarkan nats penuntun pengakuan dosa yang dibaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
pengakuan dosa kita di dalam doa berdasarkan bacaan Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan ayat 32 sampai 35. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, seperti mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. Di hadapan Allah, Sinai bergoyang, di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, ia mendengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak pernah menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya yang merupakan berita anugerah diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiada terjangkau
Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Sebelum mendengar dan merasa-rasakan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Maha kasih, Allah yang maha murah, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Syukur kepadamu kami haturkan ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kami masih hidup bersama-sama dengan mewabahnya pandemi corona. Namun kami senantiasa Engkau kuatkan Tuhan untuk tetap menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami masing-masing, dan Engkau mengundang kami untuk bersama-sama berbakti secara khusus di hadirat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan-Mu Tuhan, walaupun dalam keterbatasan, kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun hati kami tetap berkobar-kobar bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merasa-rasakan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan tentang doa sebagai nafas hidup bagi orang-orang percaya. Berfirmanlah ya Tuhan, sehingga firman-Mu benar-benar menjangkau hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, adapun bacaan Injil hari ini akan dibaca menurut Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-17, dibaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit
dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar sabda Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Khotbah pada pagi hari ini akan saya awali dengan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah untuk coba menahan nafas, untuk sejenak tidak bernafas. Mari kita coba tidak bernafas sejenak. Terus, tahan terus, masih kuat? Saya sudah tidak kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, berapa detik, berapa menitkah
kita bisa bertahan untuk tidak bernafas? Saya 1 menit tidak ada. Ya kalau ada paling-paling 2 menit lah orang bisa menahan nafas. Ini artinya bahwa setiap kita ini, setiap orang tidak mungkin untuk tidak bernafas. Setiap orang butuh bernafas setiap hari untuk bertahan hidup. Tanpa bernafas, manusia tidak mungkin hidup. Manusia pasti mati jika tidak bernafas. Orang Kristen sering mengatakan bahwa doa merupakan nafas hidup. Dan jika doa dikatakan sebagai nafas hidup, ini artinya bahwa tanpa doa, orang Kristen itu mati. Ia mati dari kehidupan rohaninya. Sebab hubungan dengan sumber kehidupan ini, yakni Tuhan Allah, menjadi terputus karena ia tidak pernah bernafas, tidak pernah berdoa. Oleh karena itulah, doa sudah seharusnya terus-menerus dihidupi oleh orang-orang Kristen. Berdoa itu mudah kan? Sebab sejak kecil, sejak kita menjadi orang Kristen, kita sudah diajar untuk berdoa secara sederhana, berdoa kepada Tuhan Allah. Namun memang sayang, pemahaman dan isi doa kita orang Kristen sering mandek, tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan iman dan pertumbuhan kedewasaan kita. Pada waktu masih kecil, kita berdoa hanya bagi diri kita sendiri, bagi kepentingan diri kita sendiri. Namun semestinya seiring pertumbuhan iman dan kedewasaan kita semua, seharusnya kita menjadi sadar bahwa berdoa itu titik pusatnya bukan pada diri kita sendiri, titik pusatnya bukan pada keinginan kita, tetapi titik pusat doa itu ada pada Tuhan semata. Dan isi doa juga semestinya berubah, bukan supaya kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Dia yang kepadanya kita berdoa, yaitu kepada Tuhan. Kehendaknya lah yang seharusnya terjadi. Semestinya itulah yang terjadi dalam perkembangan iman kita. Tanpa ada pertumbuhan pemikiran seperti itu, menjadikan doa selalu dipandang sebagai sarana untuk meminta, memohon kepada Tuhan saja. Dan ini menuntun orang untuk hanya berpikir tentang hasilnya, bukan tentang jalinan relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Yang selalu dipikirkan, kira-kira doaku terkabul atau tidak. Oh ternyata doaku tidak terkabul. Oh mungkin doaku tertunda. Jadi kalau orang berdoa, otomatis pikirannya adalah hasilnya bagaimana. Biasanya itu yang terjadi. Namun semestinya dengan pertumbuhan iman dan kedewasaan kita, berdoa
sebenarnya bukan hanya masalah hasil, tetapi bagaimana kita menjalin relasi dan komunikasi yang baik dan semakin intim dengan Tuhan, yang akhirnya jaliran relasi itu akan meneguhkan, menguatkan kita semua untuk menjalani hidup ini. Akhirnya, kalau orang berdoa hanya berkutat masalah hasilnya saja, maka orang itu akan mudah putus asa, hambar doanya, dan akhirnya malas berdoa. Karena merasa bahwa doanya tidak sekadar terwujud, karena merasa bahwa banyak doa-doanya tidak terjawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan teladan tentang berdoa. Di tengah-tengah karya pelayanannya di dunia ini, Ia selalu berdoa kepada Allah Bapa. Ia yang adalah Allah sendiri berkenan berdoa untuk karya-karyanya dan untuk orang-orang yang dikasihinya. Yesus selalu menjalin relasi yang intim dengan Sang Bapa di dalam doa, agar apa yang Ia kerjakan selalu seturut dengan kehendak Bapa dan bukan menurut kehendaknya sendiri. Doa benar-benar dihayati oleh Tuhan Yesus sebagai nafas hidupnya, sehingga Ia selalu merasakan kenyataan hidup bersama-sama dengan Sang Bapa, merasa selalu disertai oleh Sang Bapa. Hidup yang selalu bersama-sama dengan Allah Bapa, itulah yang dikatakan sebagai hidup kekal. Jadi, apabila Tuhan Yesus saat itu tidak pernah berdoa, pastilah Ia akan merasakan kematian. Ada keterputusan hubungan dengan Allah Bapa, dan ini akan menjadikan hidupnya rapuh. Arah tujuan hidupnya di dunia ini mungkin akan berbelok. Namun, karena di tengah-tengah karya dan pekerjaan pelayannya, Ia selalu berdoa, menjalin keintiman relasi dengan Sang Bapa, maka setiap apa yang Ia kerjakan selalu diwarnai oleh kehendak Sang Bapa sendiri. Dan Ia merasa hidup dalam menjalani hidup di dunia ini. Karenanya di dalam bagian doa Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi, berdoa bukan semata-mata masalah meminta dan memohon kepada Tuhan Allah. Lebih dari itu, doa adalah sarana untuk terus-menerus menjalin relasi dan mengenal kebenaran Allah Bapa dan Sang Anak. Sehingga kebenaran Allah Bapa dan Anak itu nyata dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari kita. Dan setiap orang
yang mau terus-menerus menjalin relasi dan mengenal kebenaran Allah Bapa dan Anak, maka ia selalu ada dalam hidup kekal pemberian Tuhan Allah. Maka dari itu sudah sepantasnya jika doa juga disebut sebagai nafas hidup orang percaya. Sebagai pribadi-pribadi orang percaya, masihkah kita bernafas? Masihkah kita berdoa? Kapan doa terakhir kita layankan kepada Tuhan? Sebagai gereja Tuhan, masihkah kita juga bernafas dan berdoa? Ya, saya yakin secara pribadi dan sebagai gereja Tuhan, kita semua pasti masih berdoa. Namun doa-doa seperti apa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Masihkah doa itu hanya berkutat tentang diri kita sendiri, tentang keinginan-keinginan sendiri, tanpa mau peduli tentang kehidupan orang lain, tentang kehidupan gereja, tentang kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan dunia ini? Yang penting aku berdoa agar keinginan-keinginanku tercapai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, apakah doa yang masih seperti itu yang kita panjatkan kepada Tuhan? Dan karenanya kalau doa-doa yang hanya seperti itu, yang hanya ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan kita, maka tak hayal doa-doa kita akan terasa hambar, mudah menguap begitu saja, hanya tinggal kata-kata. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, ambillah contoh bahwa setiap memulai dan mengakhiri acara-acara gereja, rapat-rapat gereja, selalu dengan doa. Namun benarkah kita rasakan doa itu benar-benar sebagai sarana mengundang keintiman Allah Bapa untuk mau bercampur tangan di dalam aktivitas kita? Ataukah doa pembuka sudah kita rasakan hanya sekedar sebagai kata pembuka dalam acara gereja dan rapat-rapat gereja? Maka tak hayal seringkali walaupun rapat-rapat dan acara-acara gereja itu diawali dengan doa, namun saat ada percakapan-percakapan di dalamnya, percakapan-percakapan itu adalah percakapan-percakapan manusiawi belaka, tidak pernah diwarnai oleh kehendak Bapa, tidak pernah dirasakan apa yang menjadi kehendak Bapa, yang menjadi putusan-putusan dan dilakukan. Sayang sekali jika segala sesuatu kita dasari dengan doa, tetapi ternyata doa hanya kata-kata belaka. Begitu pula dalam kehidupan pribadi-pribadi kita, marilah kita teliti dalam kehidupan kita. Benarkah isi doa kita mengundang keintiman Allah agar bercampur tangan dalam jalinan setiap aktivitas hidup kita dengan sesama? Ataukah doa-doa kita ini masih bersifat egois, hanya berisi tentang keinginan-keinginan diri yang kita sodorkan kepada sang pelayan kita, yaitu Tuhan yang harus menuruti segala keinginan-keinginan kita?
Sekali lagi tak hayal kalau itu yang terjadi. Doa akan terasa hambar. Tidak ada peran serta Allah yang kita rasakan dalam pergumulan kita. Seakan kita hanya hidup sendiri, tanpa kekuatan Tuhan Allah. Demikian pula di masa-masa seperti sekarang ini, masih merebaknya pandemi corona. Bukankah setiap saat kita berdoa dan berdoa, bahkan sejak kita mendengar virus corona ini mewabah, kita sudah berdoa, tetapi nyatanya apa? Virus ini masih menggejala di mana-mana. Dan kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan lekas putus asa kalau kita memandang doa itu hanya sebentuk sarana meminta. Tetapi doa akan menjadi kekuatan yang besar bagi kita semua manakala kita boleh merasakan jalinan yang erat dengan Tuhan Allah untuk meneruskan dan menjalani hidup ini bersama-sama dengan sesama. Walaupun corona belum lenyap di dunia ini, tetapi yang kita rasakan Allah boleh selalu menyertai kita. Jikalau kita harus menjaga jarak, jikalau kita pergi kemana-mana harus ada tatanan-tatanan yang baru, bukan berarti kita takut kepada virus-virus itu, tetapi karena hati kita, hidup kita sedang digerakkan oleh Tuhan untuk melawan virus-virus itu. Kita memiliki kekuatan manakala kita memandang bahwa doa merupakan jalinan relasi yang terus menghidupi kita, karena doa adalah nafas hidup kita, terutama di masa-masa corona ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, setiap orang Kristen secara pribadi maupun secara persekutuan dalam gereja masih membutuhkan doa. Sebab doa adalah nafas orang Kristen dan gereja untuk tetap dapat hidup dalam jalinan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk itu kita perlu diperbaharui cara kita berdoa dan isi-isi doa kita kepada Tuhan, agar doa kita benar-benar dapat kita rasakan punya daya yang menghidupi, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Waktu hening bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mempersiapkan diri seperti yang telah diwartakan bahwa Tuhan mengundang kita untuk memasuki perjamuan kudus. Dan pada saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus ini dengan mengadakan persiapan bagi kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian pada tanggal 7 Juni tahun 2020 nanti akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri kita
untuk menghadap perjamuan kudus itu dengan mempersiapkan diri kita masing-masing. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh luar biasa kasih setiamu Bapa, Engkau tunjukkan kepada kami. Engkau rela mati buat kami untuk menebus dosa kami. Siapakah kami ini Tuhan? Tanpa campur tangan-Mu, tanpa anugerah-Mu, kami tidak akan selamat. Tapi karena anugerah dan kasih setiamu kepada kami beroleh selamat. Untuk itu Bapa, tuntun kami pada saat ini, kami mau mempersiapkan diri atas undangan-Mu dalam perjamuan kudus yang akan datang. Biarlah kami dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik, dan kami dapat mengingat-ingat akan kesengsaraan-Mu di kayu salib, bahwa tubuh-Mu, darah-Mu tercurah, dan tubuh-Mu tercabik-cabik untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat mempersiapkan diri kami ini sebaik-baiknya, dan kami layak dan masuk dalam undangan-Mu dalam perjamuan kudus-Mu nanti. Bimbing kami dalam persiapan, dan biarlah kami dapat mempersiapkan diri ini, dan Engkau tuntun sampai saatnya kami memasuki perjamuan kudus yang akan datang dengan menikmati berkat dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 280, bait 1 sampai 3. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta, Allah
yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh bab 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, Engkau Allah yang Maha Murah, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami semua dalam peribadatan pagi hari ini. Bahkan Engkau telah berfirman kepada kami, mengokohkan kami kembali untuk senantiasa menjalin relasi yang intim denganmu melalui doa sebagai nafas hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan,
untuk senantiasa menjaga relasi kami denganmu melalui doa-doa yang kami panjatkan. Seperti doa-doa syafaat yang akan kami naikkan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Terkhusus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini boleh merayakan dan akan merayakan hari kebahagiaan mereka melalui hari raya keagamaan saudara-saudara kami yang beragama Islam. Hari raya Idul Fitri yang dinanti-nantikan boleh sedang mereka rasakan saat ini Tuhan. Kami turut berbahagia dengan mereka, walaupun ada keterbatasan kebahagiaan yang dirasakan, karena pada saat-saat ini, di saat mereka merasakan bahagia, merayakan hari Idul Fitri, namun mereka semua masih harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Bahkan ada di antara saudara-saudara kami yang tidak dapat menjumpai dan bertemu secara langsung dengan sanak familinya di hari bahagia mereka ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan hadir dalam kehidupannya, meneguhkan, mengokohkan mereka dalam kebahagiaan yang seharusnya mereka rasakan walaupun dalam keterbatasan. Berikan mereka pengharapan yang indah sehingga saudara-saudara kami ini tetap dapat merasakan sukacita dengan merayakan hari raya keagamaannya. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami yang saat-saat ini setelah merasakan kebosanan untuk hidup tidak seperti sedia kala. Ada hal-hal yang baru yang harus kami lakukan di masa-masa merebaknya virus corona ini. Hal-hal yang positif seperti menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan menjaga hal-hal yang baik, kiranya itu akan menjadi kebiasaan di suasana yang baru, di mana kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Biarlah itu menjadi kenormalan yang baru bagi kehidupan kami selanjutnya. Bapa, berkatilah kami semua untuk tetap memiliki kesehatan dan dapat menjaga diri kami, sehingga kami boleh terhindar dari mewabahnya virus corona ini. Dan jika Tuhan menghendaki, tolonglah Tuhan kiranya virus ini boleh berhenti di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dan secara umum di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Kami memohon dan berdoa kepadamu. Demikian pula ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk para pemimpin dan pemikir bangsa ini, pemerintah bangsa dan negara kami, yang senantiasa menata segala sesuatunya untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Demikian pula untuk berbagai macam bantuan-bantuan yang telah direncanakan dan digulirkan kepada masyarakat saat-saat ini. Kiranya semuanya itu dapat digulirkan dengan baik dan boleh menyasar pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Tuhan, dengan adanya pola pembantuan dari pemerintah, mampukan kami untuk tidak saling iri hati, membenci, tetapi justru mampukan kami untuk tetap menumbuhkan bela rasa, cinta kasih,
perhatian tolong-menolong dengan sesama kami. Justru di masa-masa sulit dan memprihatinkan ini, kami membutuhkan kawan, teman, saudara, sahabat yang semakin banyak, sehingga kami tidak akan merasa sendirian. Kami saling menopang satu dengan yang lainnya untuk melawan merebaknya virus corona. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan gereja Tuhan di dalam kerangka turut serta menangkal merebaknya virus corona dengan berbagai upaya yang dilakukan. Tuhan memberkati. Demikian ya Tuhan seruan-seruan doa kami, yang semuanya itu kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami naikkan dalam pujian bersama-sama. Bersalah pada kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepas kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita terima pengutusan. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadah kita ini masing-masing. Dan oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Tuhanlah perlindungan